Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibikal mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan akhwat fillah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan kalimat syukur hamdalah, sebuah kalimat yang senantiasa menjadi penghias bibir kita, pembasah lidah kita. Sebuah kalimat yang terucap dan terlontar dari lisan seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Setiap kali kita merasakan begitu banyak limpahan karunia ilahi yang tercurah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdir Allah Rabbil Izzah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ini. Bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing dengan mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Sebuah jalan yang bila kita betul-betul ikhlas melakukannya, tulus semata-mata mengharap ridha Allah, maka mendapatkan janji dari Allah Rabbil Izzah lewat lisan Nabi Muhammad SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu, yang dengan ilmu itu kita akan mengamalkannya, maka kelak Allah akan mudahkan langkahnya ke surganya. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya ada perubahan, flu berat ya. Biasa ganti cuaca, ganti daerah ya. Alhamdulillah Allah kasih saya kekuatan bisa kesini. Tadi hampir fatal pada Allah ya. Supirnya nggak ada, cari-carian. Saya berangkat dari rumah jam 8 persis ya, nyampe di exit tol Jatinangor jam 8.42 menit. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan ya. Sempat akan batal tapi Allah masih sayang sama kita, dipertemukan di majelis yang mulia ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Rabbil Izzah, janji saya bulan kemarin kita akan bahas tentang keutamaan zikir ya. Karena waktu itu kita katakan tahsin, memberikan perlindungan kepada diri, keluarga, dan anak-anak dengan doa dan zikir. Karena zikir itu merupakan benteng ya, benteng. Sengaja saya akan bawakan bukunya biar nggak dibilang ngarang ya. Jadi paling ngarang-ngarang sendiri dengan bahasa Arab tidak. Ada buku karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Buku ini sudah beliau karang lebih dari 25 tahun yang lalu ya. Kalau yang seperti ini berseri ada 4 buku, cetakan terbaru sudah jadi 1 jilid 1 buku. Beliau ini alhamdulillah saya pribadi duduk di majelisnya seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis. Dan ayah beliau yang sekarang mendekati umur 100 tahun juga masih hidup, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sudah buta dan di kursi roda. Yang beliau juga ayahnya mengisi di Masjid Nabawi setiap hari. Dahulu tahun 97 sampai 2001 saya di majelis ayahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, termasuk ulama besar di Madinah, ahli hadis ya.
Dan anaknya juga sekarang ulama besar di kota Madinah, Syekh Abdul Razak ya. Saya nukilkan tentang masalah pentingnya zikir dari buku beliau. Buku beliau diberi judul Fiqhu al-Ad'iyah wal Adhkar, fikih atau pedoman zikir dan doa. Karena ada pembahasan menarik di sini. Mengapa saya katakan dahulu pembahasan membentengi diri dengan zikir dan doa itu ada spek khusus yang kita kaji. Kenapa? Zikir itu kata para ulama al-hisnu al-hasid, benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh yang akan melindungi seorang hamba. Kalau kita mohon maaf naik motor butuh kelengkapan, helm diantaranya ya. Tapi ingat, ibu kalau pakai helm nggak diikat sama saja. Helm itu kan ada talinya, ada kacanya. Itu pelengkap dilengkapi semestinya. Sama dengan diri kita. Segala yang Allah perintahkan kepada kita maka lakukan dengan sempurna, agar pahala yang diraih juga sempurna, agar perlindungan yang didapat juga sempurna. Nah kita saja kalau makan pinginnya lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Nek mangan segotok nggak ada lauknya, ora bakal gelem. Makan nasinya mentah nggak bakal mau. Harus komplit, ada lauk pauknya. Minumnya pun bervariasi. Kalau perlu minum 3 macam. Ada teh, ada kopi, ada jus. Kalau perlu ada duit depannya. Sama dengan diri kita. Kesempurnaan pahala yang kita raih itu bila kita menunaikan yang Allah perintahkan dengan sempurna pula. Nah, zikir ini Allah katakan kepada kita, kalau seorang hamba rajin berzikir, tentunya kalau itu perintah Allah berbuah apa? Pahala. Awalnya Allah mengatakan kepada kita di ayat ke-41 di surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah. Ingat itu cuma elektok, tidak ya. Kalimat dzkurullah, ingatlah Allah, artinya berzikirlah, menyebut nama Allah ya. Nah cuma elektok itu percuma. Makanya ketika ada orang mohon maaf mengatakan, Mas atau Mbak Yu kok nggak sholat, sementing eling, sementing eling. Besok kalau dia sakit atau lapar, mau makan, tahan dulu. Ya, yuk kok mau makan lapar? Oh santangan, sementing eling. Sebut aja nasi padang, nasi rendang, nasi biryani, nasi mendi, nasi kapsa misalnya. Selesai, kan eling. Nek ndas mumet, sebut nama Panadol, Paramek, Bodrek. Panadol, Paramek, Bodrek. Sementing eling. Itu pemahaman yang menyesatkan, bahaya. Memang dalilnya di Quran ada. Apa kata dia? Waladzikrullahi akbar. Eling dumateng kursi Allah luwih gede. Itu salah pemahamannya. Itu akibat kalau sekolahnya sampai gerbang saja, nggak nyampe kelas. Kenapa? Pemahaman dia tidak dikuatkan dengan bimbingan seorang yang berilmu ya. Jadi ketika Allah mengatakan kepada kita di ayat ini, ayat 41 surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Kita boleh nyebut berzikir kepada Allah, minimal kita sering mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Zikir yang lain subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Istighfar juga boleh, astaghfir. Itu zikir artinya. Sebutlah nama Allah, berzikirlah menyebut nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Hukum asalnya umum. Nek arep zikir silakan sepuasnya.
Ya. Demikian pula Allah di ayat kedua di Al-Baqarah ayat 200. Allah mengatakan فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Bila kalian telah merampungkan prosesi manasik haji, ibadah haji, fadhkurullah, kembalilah berzikir kepada Allah seperti kalian banyak mengenang nenek moyang. Allah tahu di antara kebiasaan kita tuh paling suka mengenang nenek moyang. Bapakku, bapaknya bapakku, bapak-bapaknya kakekku dikenang, gak boleh lupa. Maka seperti itu pula kalian menyebut nama Allah, jangan dibatasi dalam segala sesuatu. Mengapa demikian? Mohon maaf, orang-orang sekarang ini, terlebih generasi sekarang ini milenial, Gen Z, Gen strawberry yang gampang bosok sekarang ini, jarang menyebut nama subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, tabarakallah, itu hilang. Sekarang apa yang ngetren? Apa? Jir. Bahkan maaf, kata anjir sebut anjir. Ya. Kadang kan, maaf, saya punya teman orang Cirebon, saya tanya, Cirebon kok lagi takjub bilang apa? Kirik sih. Kirik sih aku. Bilang kirik. Apa kirik itu? Anjir. Nah sekarang generasi muda kita itu sudah hilang, kalimat-kalimat thayyibah itu hilang. Ya. Kata-kata kok anjing, 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 anjing kan gitu. Padahal itu bukan ajaran Islam. Allah sudah menegur kita, Allah telah mengingatkan kita, karena kita tuh mudah lupa dan mudah terbawa arus, sehingga Allah itu selalu memberi kita formula yang terbaik. Kemudian di ayat yang masyhur di Ali Imran ayat 191, yang sebelumnya Allah menyebutkan sebuah ayat yang Nabi menangis ketika membacanya. Ayat sebelumnya 190 Ali Imran itu sempat membuat Nabi menangis. Dan yang mengetahui itu Bilal bin Rabah. Ketika adzan subuh sudah adzan, Bilal ngetuk kamar Nabi, ya Rasulullah, hana waktu sholat. Rasulullah sudah tiba waktu sholat, dia keluar. Bilal kaget, ya Rasulullah, ada apa denganmu? Matamu sembab, masih ada sisa air mata yang mengalir. Apa kata beliau? Aku membaca sebuah ayat. Apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatin liulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang punya perasaan dan pikiran yang sehat alias waras. Allah menyuruh kita ketika ada bergantinya waktu siang dan malam, merenunglah kita, merenung. La ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Untuk siapa? Liulil albab, orang yang punya lubuk. Kan orang Indonesia bilang dari lubuk hati yang paling dalam. Lubuk di mana? Di dalam. Yang hatinya hidup. Jangan sampai kita jadi bangkai hidup ya. Jadi bangkai itu bahaya itu. Di ayat berikutnya 191 Ali Imran, Allah menyebutkan siapa sih mereka yang mendapat julukan ulul albab, orang yang bisa merenungkan, mentadaburi, mentafakuri tentang ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ciri wong sing dijuluki hatinya sehat, hatinya bersih, akalnya waras, itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka rajin berzikir, menyebut nama Allah. Rajin berzikir, menyebut nama Allah. Kapan zikir mereka? Qiyaman, pas ngadeg ya zikir. Ibu pas ngantri mau absen, subhanallah, subhanallah. Udah malah ngerti banget. Waktunya pas ngantri mati. Ada nggak itu? Ada. Lagi makan mati, ada nggak itu? Ada. Lagi tawaf depan Ka'bah mati, ada nggak? Ada. Lagi mendem mati, banyak. Lagi zina mati, oke mana ya kan gitu. Sehingga Allah menggambarkan hakikat orang yang baik itu. Dikatakan ulul albab, berakal sehat, hatinya jernih dan bersih itu alladzina yadhkurunallaha qiyama. Ketika dia berdiri menyempatkan lidahnya basah dengan apa? Zikir. Masa kalah sama orang di pasar dari pagi sampai sore promosi barang. Promosi, promo diskon gede-gede terus sampai apa orang bilang ya? Nanti berbusa-busa, nanti untuk wear lambene ya orang payu-payu misalnya gitu. Nah sekuat itulah Anda untuk berzikir kepada Allah Rabbul Izzah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Ibu subhanallah, hidup kita dari mau tidur sampai mau tidur lagi isinya zikirnya itu zikir semuanya. Mau tidur disuruh apa kita? Berwudu dahulu. Kalau sempat salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Terus apa? Baca ayat kursi, baca qul al-falaq an-nas, baca surat al-mulk kalau mampu dan kuat, dan zikir yang lainnya. Diantar kita, dibimbing. Karena kita mau mati itu. Karena tidur itu saudara kematian. Ada nggak orang yang tidur nggak bangun lagi? Ada. Kepengen ngalami? Mau kan gitu ya. Banyak. Sehingga diantar dengan tidur. Sehingga puncak zikir kita ketika mau tidur, bismikallahumma amutu wa bismika ahya. Itu zikir kita. Bangun dan tidur pun kita bersyukur kepada siapa? Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah, zat yang hari ini, detik ini berkenan kembali menghidupkan saya, Bu. Kita kadang tidak jarang kita pas melek sudah di hadapan mungkar dan nakir, nggak bisa balik kita pada akhirnya. Bahkan di antara doa Nabi yang kedua ketika bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang berkenan mengembalikan kepadaku ruhku dalam jasadku. Wa adinali bidzikrihi, dan Allah mengizinkan kepadaku untuk kembali berzikir kepada Allah. Sering saya ulang-ulang, rekam baik-baik ya. Bila detik ini saya dan Anda semua masih bisa bernafas, itu pertanda Allah sayang sama kita. Pertama. Yang kedua, itu pertanda Allah masih memberi Anda peluang untuk beramal soleh. Yang ketiga, Allah masih sayang kepada kita untuk terus menyiapkan bekal terbaik kita. Itu bukti. Ojo nanti kelalen, jangan sampai lupa. Dikasih umur panjang malah lupa, terus mati seksui, tidak ada. Itu rahasia ilahi masalahnya. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan Allah menyuruh kita banyak berzikir di Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ahzab juga ayat 35. Apa kata Allah?
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan kaum pria yang banyak berzikir dan juga kaum wanita yang juga banyak berzikir, Allah siapkan untuk mereka apa? Maghfirah, ampunan. Dan apa yang kedua adalah ajran azima, pahala yang besar. Lihat, Allah siapkan untuk mereka ampunan. Subhanallah. Tadi kata para ulama, ibu-ibu kalau suruh push up satu squat apa betul? Nggak kuat. Tapi kalau suruh ngoceh kuat nggak 2 jam? Prinsip seorang wanita niku ibu pernah bilang sama saya, Pak Ustaz, saya di penjara nggak apa-apa, walaupun seumur hidup, asal dikancani. Ngobrol, ngobus orang tua. Makanya kata para ulama, Anda ketika suruh push up 1 kelenger, ngomong kuat. Nah, imbangilah kuatnya Anda berbicara, kuatnya Anda ngomel, berceloteh itu dengan zikir, sehingga berpahala. Sehingga Allah mengatakan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kaum pria yang banyak berzikir dan juga kaum wanita yang zikirnya banyak, itu Allah berikan untuk mereka, sudah Allah siapkan ampunan dan pahala yang besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah berkata, sejatinya faedah zikir itu ada 100. Kalau beliau ringkas jadi 70. Dan oleh Syekh Abdul Razak diringkas nggak sampai 70 biar kita mudah menghafalnya. Karena memang karakter kita itu paling angel nek kakean ngapal. Ngapalnya cepat, hilang luwih cepat. Itu kelebihan kita ya. Itu kelebihannya kita. Sebelumnya, apakah ada kabar gembira dari Nabi terkait keutamaan zikir? Dalam hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dari jalur sahabat Nabi yang mulia Abu Darda, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian kukabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik amal untuk kalian? Artinya kan kita biasa beramal kan? Ya. Nabi ingin berikan kepada sahabat stimulus, rangsangan. Mau nggak kukabarkan kepada kalian dengan sebuah amal yang terbaik di antara amal kalian? Wa askaha inda malikikum, dan yang paling suci, yang paling berharga di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'aha fi darajatikum, atau wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa khairun lakum min infaqid dhahab wal warik, dan itu amal ini bila kalian rutin melakukannya bisa mengalahkan berinfak dengan emas dan perak. Bukan berarti yang biasa infak berarti infaknya jangan. Ya, saya cut sebentar. Karena sahabat Nabi itu ada dua golongan. Dari bangsa siapa di Madinah itu? Muhajirin dan Ansor. Siapa yang miskin? Muhajirin. Siapa yang kaya? Ansor. Ansor itu Allah puji mereka. Kenapa? Sedekahnya enggak keturunan. Muhajirin mereka dulunya kaya, tapi karena hijrah jadi jatuh miskin. Nah, bukan berarti ketika Ansor dengar ini enggak sedekah, sedekah tetap mereka. Bahkan bikin Muhajirin iri, karena mereka sedekah tetap, amal ibadah terus meningkat. Ibu-ibu, tidak ada bangsa manusia yang Allah puji di Al-Quran melebihi kaum Ansar. Kaum Ansar itu orang baik. Dan sampai hari ini yang pernah tinggal di kota Madinah merasakan bagaimana indahnya kota Madinah. Ansar. Belum pernah ada manusia di muka bumi ini yang bisa mengalahkan kebaikan orang-orang Ansar. Allah sebut mereka. Minimal silakan baca ayat ke-9 di Al-Hasyr. Ayat ke-9 di surat Al-Hasyr.
Hasyr juz ke-28. Setelah surat apa Al-Hasyr itu? Pertama Al-Mujadilah ya. Itu Al-Hasyr ayat 9 Allah katakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi qulubihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menyiapkan rumah dan iman sebelum orang muhajirin datang ke kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang berhijrah disambut dengan baik. Ansor itu sedang ketahuan. Lihat mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Tidak pernah mendapatkan rasa berat di hati mereka untuk menyambut tamu. Wa yuksirun, bahkan mereka rela isar berbagi kepada saudara. Sampai-sampai Bu, kisah yang masyhur di Ibnu Katsir tafsirnya itu ya, Sa'ad bin Rabi di antara nama yang muncul di situ menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini, aku punya rumah lebih dari satu. Ambil satu kalau kau mau. Sampai sini belum. Bojoku lebih dari satu. Deloken sing paling ayu tak ceraikan sekarang pen. Allahu Akbar. Sanggup Ibu? Angin. Surga kuwi larang masalahnya. Sa'ad bin Rabi. Kalau kita kan mungkin bojoku no apa sing wis udur kayak ora apa kan. Sa'ad bin Rabi tidak mau. Lihatlah yang paling cantik, sebut namanya, saya ceraikan sekarang, tunggu masa idahnya, bawa pulang. GPL, nggak pakai lama. Itu hebatnya kaum manusia. Nah jadi ketika Nabi mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang terbaik dari amal kalian, bukan berarti amal yang tinggalkan tidak, tapi ada hal yang ringan dikerjakan tapi berat dalam timbangan, yang lebih suci sisi Tuhan kalian, lebih meninggikan derajat kalian, dan lebih utama dari berinfak dengan emas dan perak. Artinya, jika di antara kita nggak bisa berinfak dengan emas dan perak, lakukan hal ini. Dipahami ya? Paham ya? Ya. Wa khair lakum min antalqau aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Dan ini amalan lebih baik dari berjihad fisabilillah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa itu? Kata Rasulullah, zikrullah, zikir sama Allah. Tak jadi ibu yang pelit itu kita apa Allah sih? Kita wes diajari, wes dikandani, wes diarahkan, sudah ada SOP-nya, ada juklak juknisnya. Karek ngelakoni tok, gak butuh biaya, gak butuh bayar, nggak harus daftar, langsung kerjakan. Zikrullah, zikrullah. Makanya juga Nabi pernah mengatakan kepada kita hadis yang masyhur Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Kalau ingin tahu perbedaan orang yang dianggap masih hidup dengan orang yang sudah dimati, itu zikir. Nabi yang bilang sama kita, mathalul ladzi yadhkuru rabbah, permisalan orang yang selalu menyebut nama Allah, berzikir, membaca Al-Qur'an. Zikir itu kan umum artinya berzikir, eling dumateng Gusti Allah. Bisa dengan sholat, dengan baca Al-Qur'an, dan zikir pagi dan sore, dan doa-doa yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Zikir pagi sore itu enggak lebih dari 20 zikir. Kalau mau tambah dengan doa-doa hadis yang lain, tidak kurang dari 50 doa. Di Al-Quran nggak kurang dari 45 doa. Nek dihafal. Sehingga Nabi mengatakan permisal orang yang berzikir kepada Allah dan nggak pernah zikir seperti orang mati dan hidup.
Nek awake dhewe rajin zikir itu berarti masih hidup. Nek ora tahu zikir jenenge mayit ya. Masih ada waktu ya? Ada. Baik, langsung kita masuk kepada faedah zikir. Karena saya katakan dahulu membentengi diri dengan zikir. Memang ada apa dengan zikir dan doa? Yang pertama, kata Syekh Abdul Razak menukil dan meringkas meresum dari omongan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tadinya 100, diringkas 70, diringkas lagi kurang dari 20 malam ini. Lebih simpel. Yang pertama apa? Annahu yatruku syaitan wa yuqmi'uhu wa yukassiru wa yaksiru. Zikir itu akan bisa mengusir setan. Zikir itu bisa mengusir siapa? Setan. Setan yang mana? Yang tidak kelihatan. Kalau yang setan kita ngusirnya pakai kursi, di balang kursi wae. Lek sing ketok iki diwaca ayat kursi malah meneng. Waca ke ayate balangke kursine. Yang butuh kita usir dengan zikir setan yang enggak nampak dari kalangan jin dan syaitan. Nah, faedah pertama kalau kita rajin berzikir akan terhalang, terlindungi dan bisa mengusir syaitan. Ibu-ibu jangan dikira setan nggak pernah ganggu kita. Sampai kita mau mati diganggu. Mau mati diganggu. Mau sholat diganggu. Mau wudu diganggu. Apalagi ibu-ibu ya. Mereka jujur tuh. Ustaz, ibu-ibu tuh paling telat kalau sholat, paling lelet kan. Poseh. Karena dia selalu punya dalil. Kan akalnya lemah Ustaz, dimaklumi aja. Kan agamanya lemah Ustaz, dimaklumi aja. Seharusnya ketika menyadari dua aspek ini lemah, ditingkatkan. Dalilnya apa? Ketika ulama mengatakan zikir itu kalau kita rutin membaca dan terus mengulangnya, itu bisa mengusir syaitan. Ibu-ibu kalau mau jujur, zikir pagi sore itu tidak lebih dari 10 menit saja nih. Oke, lek jenengan putus sama omah golek sayur, ngobrol pirang menit? Setengah jam. Nawar karo bapak setengah jam. Ketemu kancane lo rusak kita pada akhirnya. Padahal Anda disuruh fokus 10 menit, insya Allah belingsatan. Set A, set B. Saat Allah Maha Pengampun. Apa yakin ngampuni dosamu kan gitu. Jangan terlalu yakin Allah mengampuni kita. Karena Allah itu mengampuni bagi yang dikehendaki, menyiksa bagi yang dikehendaki. Kita harus biasakan diri terbang dengan 2 sayap. Dengan sayap sabar, dengan sayap syukur. Kalau Anda meyakini Allah Maha Pengampun, yakini juga Allah Maha menyiksa. Dan gak kepedean. Dan kita harus punya 2 sayap juga, al-khawfu war-roja. Melangkahlah dengan 2 sayap. Ada sayap al-khawf, perasaan takut, dan ar-roja, harapan. Kenapa? Nek dua ini takut saja, akhirnya pesimistis. Kalau cuma harapan saja, nggak kewetin sama sekali, jadinya jumawa, pongah, dan sombong. Apa-apa. Aku wis haji ping 50 kali, wis umroh ping 100, wis bangun 100 masjid, tenang, tiket surga nang tanganku. Nggak bisa. Nggak semudah itu surga Allah. Ya. Sehingga setan itu akan terus mendampingi kita, mepet kita. Ibarat bodyguard itu setan. Apa kata Allah di ayat ke-36 di Al-Qur'anul Karim, surat Az-Zukhruf ayat 36. Apa kata Allah? Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari mengingat Allah, akan kami jadikan buat dia setan yang selalu mendampingi dia. Allah yang ngancam. Sapa wonge sing males zikir ya,
yang tidak mau mengambil pelajaran dari Allah dan perintahnya, maka akan diutus syaitan yang terus mendampingi dia. Jalan jatuh. Berikutnya, baik, berikut lanjut ya. Tadi di ayat ke-36 apa kata Allah? Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah dan tidak mengambil pelajaran dari perintah dan larangan Allah, nuqayyid lahu syaitanan, akan kami jadikan setan terus mendampingi dia kapan dan dimanapun dia berada. Yang kedua, di antara faedah zikir adalah berzikir kepada Allah itu yajlibu liqalbid dzakir al-faraha was-surura war-rahata wa yurisul qalba as-sukuna wa tuma'nina. Zikir itu akan membuahkan dalam hati kita ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, dan tumak-nina. Ibu-ibu, kalau sering stres, kenapa zikirnya kurang? Wajar kita depresi, stres, tapi hilangkan itu dengan cara berzikir. Saya pernah yang sering bertanya kepada audiens dakwah saya, ibu-ibu kalau wajib milih satu dari dua, mau pilih yang mana nih? Sama-sama keras ini, mau milih sakit gigi apa sakit hati? Saya bilang wajib milih. Kalau wajib memilih satu antara dua, wajib loh ini ya, nggak milih dosa misalnya gitu. Milih mana, sakit gigi sama sakit hati? Sakit gigi, sakit hati. Ayo, yang terkuat mendingan sakit hati. Lama Pak nek loro untu, pengennya perai sholat nih, perai ngaji nih. Kena cenut kiamat depan mata. Kalau runtuh kan, denger bising ngamuk, mangan ora iso, ngomong ora iso, turu ora iso. Pikir gak bisa bapak. Kalau perlu perai sholatnya. Mending sakit hati. Kenapa? Nek sakit hati, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran, doa. Pelong. Karena seorang ulama tabi'in pernah mengatakan, jangan tiba di sini, Imam Makhul mengatakan, zikrullahi syifa, zikrun nasida. Berzikir, menyebut nama Allah itu obat. Nek kalingan kalau koncone sing bermasalah nggak rake loro. Ibu-ibu kalau pengen mati cepet, mikir sing ora penak-penak, cepat mati insyaallah. Kata Imam Makhul, tabi'in mengatakan zikrullah syifa. Zikir sama Allah itu obat, penawar sakit hati. Ya. Nek kelingan kalau kancane yang menjengkelkan, itu pasti kita sakit. Kelingan terus stroke, diabetes, ya. Cepat mati insyaallah. Nah, yang kedua, zikir itu akan menghadirkan rasa tenang, rasa aman, bahagia, dan tumak-ninah. Masih lupa dalilnya di Al-Quran apa ayatnya? Di ayat ke-28 surat Ar-Ra'd, apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu mereka tentram hatinya, tumak-ninah. Dengan cara bagaimana? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Wong sing duweni iman niku tumak-ninah, hatinya tenang, terkendali dengan cara berzikir kepada Allah. Psikolog yang handal sekalipun nyerah sama ayat ini. Ibu-ibu kalau sakit, psikolog gak mempan, suruh kemana? Psikiater. Nek wis psikiater mainnya apa? Obat. Obatnya apa?
psikotropika, penenang, itu bikin ketagihan nggak selesai. Kena lambungnya, kena ginjalnya, kena jantungnya, cepat matinya. Psikolog sepakat semua di dunia ini obatnya Ustaz. Makanya kalau ada orang Islam jadi psikolog, tidak boleh melupakan dalil Quran dan hadis. Karena Islam itu sudah merupakan solusi terbaik, the best solution, problem solver terbaik di Islam. Contohnya ini, zikir itu faedah kedua, menenangkan hati, menghadirkan ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan. Kenapa? Allah yang ngomong, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Allah mengkhususkan menyebut hamba yang seperti apa? Yang beriman. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan menyebut nama Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah tentramlah hati manusia. Ibnu Taimiyah pernah berkata, ad-dzikru lil qalbi masalul ma'i lis-samaki, fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'a. Ibnu Taimiyah mengatakan kepada kita, perumpamaan zikir terhadap hati seperti ikan yang butuh kepada air. Kebutuhan hati kepada zikir seperti ikan yang hidup butuh kepada apa? Air. Lalu Taimiyah menambahkan, coba kita bayangkan ambil air di akuarium, ikan di akuarium, jauhkan dari air, bisa hidup? Dia menggelepar, sama kayak hati kita. Hati kita menggelepar tatkala kita lepas dari zikir kepada Allah. Itu faedah yang kedua ya. Baik, yang ketiga, keutamaan zikir yang ketiga adalah berapa dulu ya? 5 menit, baik. Berarti maksimal 4 nanti ini. Saya nambah bulan depan insyaallah. Ya. Di antara faedah zikir adalah annahu yurisuhu dzikrallahi lahu. Orang yang berzikir mengingat Allah, ada take and give, Allah pun akan ingat sama dia. Lihat dulu. Kita kan dulu kalau belum mengenal agama dan hukum Islam, ketika sedang PDKT sama ayang bednya kan saling mengingatkan. Kecuali kalau aku loh, itu tak nyenyak, makan tak enak, bahkan BAB gak bisa keluarkan. Teman setannya teman ini. Nah, Allah pun sudah menjanjikan kepada kita, orang yang mengingat Allah, Allah akan ingat dia. Apa kata Allah di Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah 152? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Apa kata Allah? Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada